lalu nggak ada yang mau nerima dinar kalian, nggak ada yang mau nerima emas kalian, nggak ada yang mau nerima harta kalian. Kenapa? Karena pada hari itu manusia semuanya sudah kaya raya. Allahu Akbar. Kita butuh jamaah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq kemarin saya ceritakan nggak nemu pihak yang disedekahkan, beliau tuh sengaja keluar untuk nyari orang yang mau nerima harta beliau. Saking maunya setiap hari sedekah. Kok nggak ada ya orang yang? Ya udah, kalau nggak ada, Abu Bakar keluar nyari orang yang mau disedekahkan. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa harta yang disedekahkan itu bukan untuk mereka semata, tapi untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu nanti pulang kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan sama orang lain, kalau kita mau sadari, sebenarnya bukan buat orang itu, tapi sebenarnya kebaikan yang kita sedang lakukan kembali untuk kita sendiri, pulang kepada pemiliknya, yaitu diri sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kita berbuat yang buruk, sejatinya keburukan itu pun juga akan kembali kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jujurnya kita kembali ke keuntungan diri sendiri. Kita jujur itu ya baik buat diri sendiri. Kita tulus, ikhlas, itu kembali ke kita sendiri. Kita berderma, entah infak, wakaf, sedekah, zakat, itu nanti kembali ke diri kita sendiri. Gak pernah ada kebaikan yang hilang. Kebaikan itu akan pulang kepada pemiliknya. Bahkan sekalipun saat manusia itu gak tahu bahwa kita pernah berbuat baik, kebaikan itu tetap akan pulang kepada dirinya sendiri. Hadirin, buat baik terus, dan jangan pernah kasih kesempatan ada waktu kosong di mana hari itu kita gak berbuat baik. Karena penyesalan itu akan selalu datang pada kita yang diberi kesempatan berbuat baik tapi malah enggan berbuat baik. Kita dikasih kesempatan berbuat baik tapi kita sia-siakan, kita lewatkan. Itu akan nyesel nanti kita di satu hari di mana Allah akan tampakkan semua kebaikan dengan nikmat-nikmat waktu yang Allah berikan. Makanya kalau ada lapang rezeki, ada lapang kesehatan, ada bahkan sesuatu yang kita bisa berikan hadirin. Karena nggak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Nggak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Jadi poin yang ke-53 itu pentingnya kita berdakwah, disupport, punya support system, punya orang yang mendukung, punya orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini bekerja sama, nggak pernah bisa hidup sendirian. Ibu, Mbak, Mas, yuk kita misalkan, kita ngomong lah ceritanya, yuk kita bangun masjid. Oke Ustadz, saya semen. Oke Ustadz, saya pasir. Oke Ustadz, saya ikut bebasin tanahnya atau wakafin tanahnya, misalkan contoh. Lalu kalau nggak ada tukang yang bangun, apa ya kebangun? Nggak ada tukang yang ngaduk semen, apa kebangun masjidnya? Kebangun nggak? Nggak kebangun. Kalau nggak ada tukang yang menata, menyusun batu batanya, menggali pondasinya, membangun cakar ayamnya, membuat ini segala macamnya, apakah kebangun bangunan fisiknya? Tidak. Ada perencana, ada programmer, ada orang arsitek, ada orang ini, tapi nggak ada pelaksananya, nggak jadi. Pakaian yang kita kenakan, coba kalau kita lihat gamis yang dipakai, jilbab yang dipakai, pertanyaannya, apakah itu buat sendiri? Ibu yang pakai sutra, perempuan yang lagi pakai sutra atau kain-kain dari sutra, apakah itu proses sendiri? Ulat sutranya suruh apa? Suruh buat benang, lalu benangnya kita pintal, lalu setelah itu kita jadikan kain, setelah itu kita warnai sendiri dengan warna-warna tertentu, habis itu kita datangkan ke penjahit, terus kita begini. Terlalu lama jamaah. Hadirin coba makan di rumah, hampir saya pastikan semua beras yang kita makan di rumah bukan hasil kita tanam sendiri, betul? Yang nanam paling sebagian dari kita, paling cuma beberapa orang dari kita aja yang nanam sendiri, makan sendiri, nikmati sendiri. Coba kalau tiap-tiap kita harus dengan sendiri, tanam sendiri,
nyiram sendiri, ngasih air sendiri, bangun irigasi sendiri. Mau berapa lama kita makan jamaah? Sedangkan panenan padi baru setelah 4 bulan. Laparnya keburu mati duluan kita hadirin. Tapi hidup ini butuh kerjasama, dalam dakwah butuh kerjasama. Bahkan untuk mengenakan pakaian ini hasil kerjasama banyak pihak. Kita beli pakaian, tapi nggak ada kurir yang nganter, nggak ada ojek online yang nganter, nggak ada kurir ekspedisi yang nganter. Apa pakaian ini yang kita order online di sosial media bisa sampai ke rumah kita? Nggak bisa. Harun pelengkap, Harun pembersamai atau menyempurnakan derap langkah dakwahnya Nabi Musa. Inilah sebenarnya kebaikan. Jadi kita tuh mesti harus bersama-sama. Teman-teman di rumah yang lagi nonton live streaming, apakah tiba-tiba live streaming ini muncul begitu aja? Enggak. Ada Mas Herman yang mengkondisikan, ada Mas Dalah yang membuat tripod-tripodnya terpasang, ada perkabelan, tim-tim perkabelan ini, pertukangan yang membuat kabel itu sampai ke atas plafon, lalu begini, lalu begitu, dan sampai ke belakang. Itu kan semuanya saling berkaitan. Kita tuh butuh kerjasama hadirin. Sebagaimana Harun bekerja sama dengan Musa dalam berdakwah. Maka kembali coba lihat kemampuan kita. Apa kemampuan kita? Di situ kita kerjasama. Saya bisa Ustadz tenaga, silakan Mbak pakai tenaganya untuk di jalan Allah. Saya bisa Ustadz ide, silakan Mas gunakan idenya untuk menolong agama Allah. Saya dengan ilmu ya saya coba bagikan ilmu yang saya mampu, silakan dengan ilmunya. Saya bisa dengan harta, apa yang saya titipkan mudah-mudahan jadi jariah buat saya, titipkan hartanya. Saya bisa dengan skill sosial media saya, fotografi saya, videografi saya, pakai skill videografinya untuk menolong agama Allah. Saya bisa saya bisa apa? Dengan membersihkan masjid supaya nanti masjid terbersihkan, ada kekotoran tertentu, saya bersihkan kotoran, pakai itu semuanya untuk nolong agama Allah. Jadi masing-masing kita itu bergerak sesuai kapasitasnya masing-masing. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisahnya Ismail dalam Al-Quran. Sungguh Nabi Ismail benar-benar orang yang menepati janji. Beliau juga seorang Rasul, beliau juga seorang Nabi. Apa poin yang berikutnya? Keteladanan dari Nabi Ismail. Bahwa Nabi Ismail itu digambarkan dalam Al-Quran sifatnya, 1, tepati janji, 2, jujur, 3, Nabi Ismail itu menegakkan sholat dan mendirikan sholat, 4, selalu mengajak kepada keluarganya berbuat baik. Itu karakternya Nabi Allah Ismail. Jujur, tepat janji, menepati janji, selalu mendirikan sholat, serta mengajak keluarganya untuk berbuat baik. Hadirin, kita nih harus belajar jujur, baik dengan diri sendiri, jujur dengan orang yang ada di sekitar kita. Karena Nabi sendiri yang pernah bersabda, kata Rasulullah, iyyakum bis-sidq, lazimi kejujuran, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran kita itu yang nanti akan membuahkan kita itu pasti ngantar kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum al-kadzib, jauhi. Wa iyyakum al-kadzib, jauhi oleh kita itu dusta, bohong, enggak jujur, enggak amanah. Karena kalau kita nggak jujur, berdusta, berbohong, itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Dalam Islam yang paling dianjurkan jujur. Orang yang jujur, falsafah Jawanya, orang yang jujur rezekinya mujur. Dia dapat berkah dari kejujurannya. Itulah buah dari kejujuran. Nabi Allah Ismail orang yang jujur, menepati janji. Ada masa-masa di mana memang setiap apa yang kita ucap hendaknya itu yang kita lakukan. Inilah teladan dalam integritas, teladan dalam amanah, teladan dalam tanggung jawab, baik dalam kehidupan profesional atau kehidupan keluarga. Jadi kita dalam kantor ataupun dalam keseharian ataupun dalam amanah yang Allah titipkan sama kita, latih untuk jujur. Ismail kana shadiqal wa'di, shadiq, jujur, al-wa'di, menepati janji.
Tepati janji itu sama siapa yang kita pernah berjanji. Masih ingat apa ciri orang berjanji? Ciri orang berjanji itu saat dia mengucap saya berjanji. Tapi kalau saya rencana atau saya niat, maka itu belum masuk dalam janji. Maka hadirin juga mesti tahu ya, kalau ada orang baru berniat, insya Allah saya niat begini, itu baru niat. Maka kalaulah nanti beliau melaksanakan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tetap alhamdulillah, dan itu enggak masalah. Kapan sudah jadi janji kalimat itu? Adalah saat dia mengucap aku berjanji. Janji ya mas? Ya janji. Kalau misalkan kita bilang, atau janji ya mbak? Ya saya janji dek. Misalkan ada orang ditanya tentang janji tertentu lalu ditegaskan janji ya, janji, jatuh janji, maka itu adalah hutang untuk dia. Tapi kalau baru sekedar niat, misalkan contohnya saya itu niat saya mau berangkatin umroh fulan, itu baru niat. Terlaksana alhamdulillah, nggak terlaksana tetap nggak ada masalah, karena itu baru niat. Bedanya niat dengan janji adalah kalimat inni nazartu laka. Kalau dalam bahasa Qur'annya, sesungguhnya ini aku nazartu, aku akan berjanji bahwa begini dan begitu, itu jatuh janji. Tapi kalau baru berniat, insya Allah saya itu ada rencana A, insya Allah saya itu kepingin B, itu baru niat. Dan niat itu sudah dapat pahala dari Allah, pahala niat. Adapun kalau terlaksana, Allah akan balas. Kata Nabi, siapa yang berniat lalu terlaksana niatnya, Allah balas minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai berapa kali lipat? 700 kali lipat. Au at'afin kasira, sampai lipatan yang tak terhingga. Artinya Allah balas sampai tak terhingga. Inilah bedanya kalimat yang baru diniatkan dengan kalimat yang mengandung janji. Bedanya di saya berjanji, itu aja. Kalau udah sampai mengucap saya berjanji, jatuh itu sebagai hutang. Dan janji wajib ditepati. Siapa yang memberi teladan kita? Salah satunya adalah Nabi Ismail. Shadiq, beliau karakternya jujur. Wa'di, beliau menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, Allah angkat beliau jadi rasul, dan Allah angkat Nabi Allah Ismail jadi nabi. Teladani Nabi Allah Ismail, jujur, amanah. Orang jujur tuh kerasa kok jamaah. Orang amanah sama orang yang gak amanah tuh kerasa. Hadirin, kalau orang tidak amanah akan ada aja cara-cara yang kadang tuh gimana caranya dia belak aja. Orang kalau jujur apa adanya. Orang kalau nggak jujur akan selalu ada alasan yang dijumpai karena ketidakjujurannya, karena tidak amanahnya. Kalau orang amanah tuh kerasa. Hadirin, kalau saya tidak merasa di laci saya ada sesuatu apa-apa, ada orang mau ngelihat laci saya, boleh atau enggak? Saya tidak merasa menyembunyikan sesuatu di laci saya tidak merasa berbohong. Di dalam laci saya tuh aman-aman aja. Kalau ada orang mau minta, tolong dong Ustaz Irfan lihat lacinya, saya kasih lihat nggak? Ya saya kasih lihat, nih silahkan, nih laci saya nih. Di dalamnya ada, wah, ini snack buat anak-anak. Jadi di sini kalau pada maghrib sampai isya tuh ada TPQ gitu, anak-anak ngaji, yang perempuan ada 8 orang, yang laki-laki ada 12, ada 10. Kadang kalau habis ngaji pada isyanya tuh dikasih hadiah gitu hadirin. Kalau kita ngerasa di laci kita tuh nggak ada masalah, maka kita akan fine-fine aja. Silakan nih kalau mau ngecek. Tapi kalau di laci kita ada yang kita sembunyikan, kira-kira ketika dicek kita takut nggak? Takut. Jangan dong. Itu aja simpelnya hadirin. Orang amanah, orang jujur, dia nggak takut kalau sewaktu-waktu lacinya mau dibuka. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak mau dibuka dari lacinya, simple. Ada sesuatu dalam laci itu. Handphone juga sama. Seorang suami yang ngerasa handphone saya itu nggak ada apa-apanya, foto video juga nggak ada apa-apanya, akun juga silahkan dicek, DM Instagram silahkan dicek. Pokoknya suami yang insya Allah nggak ada apapun ya di dalam handphonenya, istrinya ngecek kira-kira dia enak, tenang
atau nggak tenang? Tenang, karena dia nggak ada masalah. Papa lihat dong handphonenya, nih silakan. Tapi kalau ada apa-apanya, Pak lihat handphonenya, jangan Pak, ini belum di. Baru aja handphonenya dipegang ini, set, Ma itu, wah, langsung kayak gitu. Hadirin, santai aja. Silakan istriku kalau mau ngeliat silakan. Silakan sayang kalau mau ngecek handphonenya silakan. Passwordnya apa? Tanggal lahir kamu. Iya. Yeah. Passwordnya apa? Nama kamu. Namamu. Begitu dimasukin ternyata namanya misalkan Nabila gitu. Begitu dimasukin Nabila. Kok nggak masuk-masuk? Katanya namaku. Iya, nama. Nah, apa katanya namamu tulisannya? Iya, namamu. Ternyata passwordnya itu bukan namanya istrinya tapi namamu gitu. Dada aja hadirin. Ketekunan dalam berbuat baik itu juga mesti. Lihat Nabi Allah Ismail, Shadiq, kunci baiknya hidup, jujur. Terus wa'd itu artinya menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Ajak keluarganya untuk salat. Hadirin, terutama nih buat saya pribadi sebagai seorang laki-laki, dan untuk kita terutama jamaah yang laki-laki dan jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kita sebagai laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Gimana baiknya sebuah keluarga? Ya tergantung gimana rumah tangganya. Mobil itu tergantung gimana supirnya. Mobil ini akan belok kanan kalau supirnya belokin ke kanan, dan dia akan belok kiri kalau supirnya belokin ke kiri. Maka sebagai seorang laki-laki yang diamanahkan oleh Allah jadi kepala rumah tangga, dialah penentu arah rumah tangganya mau dibawa kemana. Kalau seorang laki-lakinya aja bangunnya udah kesiangan, gimana keluarganya? Dan itu jadi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, bangunkan keluarga kita semuanya sebelum subuh, supaya mereka tersadar dan mereka, anak-anak kita punya figur. Oh, ayahku membangunkanku di waktu subuh. Mereka punya figur. Istri kita punya figur. Suami saya bangunin saya di waktu subuh. Ajak keluarga kita untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Allah Ismail, Quran surah Maryam ayat yang ke-55 adalah beliau mengajak keluarganya untuk sama mendirikan sholat. Bukan cuma sekedar sholatnya, tapi mendirikan bangunannya. Artinya kalau bisa ada lapang rezeki bangun masjid, bangun masjidnya. Bukan cuma sekedar bangun masjidnya, memakmurkan masjidnya. Artinya kalau dia bisa mengerahkan tenaganya, ilmunya, waktunya dan semuanya untuk memakmurkan masjidnya, makmurkan masjidnya. Hadirin, itu yang dilakukan Nabi Allah Ismail. Wa kana ya'mur ahlahu bis salah. Beliau menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat. Seorang laki-laki itu punya tanggung jawab penuh. Ikan baik, ikan itu kalau busuk dimulai dari kepalanya. Maka rumah tangga nanti dia baik tergantung kepala rumah tangganya, dia buruk tergantung kepala rumah tangganya. Penting peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga untuk mengkondisikan untuk anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dalam kebaikan, yang mana kita ini pemimpinnya. Gimana rakyat, gimana pemimpinnya? Pemimpinnya akan selalu berada dalam kebaikan selama dia juga memberikan contoh teladan kebaikan, dan rakyatnya pun juga akan senantiasa meniru bagaimana pemimpinnya. Pemimpin saya aja sholat, masa saya enggak? Itu pemimpin saya aja sedekah, masa saya enggak? Itu pemimpin saya aja berbuat baik, masa saya enggak? Itu pemimpin saya aja rajin ngaji, masa saya enggak? Tergantung pemimpinnya. Jadilah kita laki-laki yang dapat dicontoh, dapat diteladani di rumah tangga kita sendiri dulu, sebelum nanti kita berbicara dalam skup yang lebih luas. Kalau kita mau melihat jamaah ya, kalau kita mau melihat wajah Jawa Tengah, wajah Indonesia di 15-20 tahun yang akan datang, coba lihat gimana kita memimpin
skop terkecil, yaitu mulai dari memimpin diri sendiri dan keluarga kita dalam hari-hari ini. Karena cara kita memimpin keluarga kita, membawa diri kita, itu nanti juga berpengaruh kepada Jawa Tengah, Indonesia di 15 tahun bahkan di 20 tahun yang akan datang. Kalau kita mau lihat wajah nanti lingkungan sekitar kita nih di 20 tahun yang akan datang, coba lihat di lingkungan kita tuh ada apa sih? Ada program yang maslahat, ada kebaikan yang manfaat, ada anak muda yang bergerak, ada agnia yang berinfak, ada masjid-masjid yang menunaikan amanat, atau gimana? Itu juga dilihat. Kalau ada tiba-tiba di lingkungan kita, dulunya ini nggak pernah ada sama sekali, dulu nggak pernah ada sama sekali, lalu sekarang ada program yang baik, sesuatu yang manfaat, Allah hadirkan hal-hal yang maslahat penuh dengan kebaikan, maka itu udah tanda bahwa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang di lingkungan wajah lingkungan kita sekitar tuh pelan-pelan akan berubah. Gak muluk-muluk untuk merubah negara, gak muluk-muluk untuk merubah Jawa Tengah, gak muluk-muluk untuk merubah RT, gak muluk-muluk untuk merubah wilayah sekitar, tapi belajar merubah diri sendiri. Karena kalau diri kita berubah, keluarga kita juga pasti berubah. Kalau keluarga kita berubah, lingkungan terdekat kita juga pasti berubah. Lingkungan terdekat berubah, se-Jawa Tengah pelan-pelan akan berubah. Se-Jawa Tengah berubah, nanti perlahan-lahan secara keseluruhan satu negeri kita tercinta, Indonesia, pelan-pelan juga akan berubah kepada arah yang lebih baik. Kami tuh minta sama Allah ya jamaah, baik saat kami ada di tempat-tempat mustajab, multazam, ketika kami ada wukuf di Arafah, ketika kami lagi ada di waktu-waktu mustajab, turun hujan, apa segala macam, kami selalu minta sama Allah, ya Allah jadikan Wonolelo ini 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang kayak kali bebernya Wonosobo. Jadi kali beber itu kan kayak pusatnya ilmu, pusatnya Quran, banyak hafiz-hafiz Quran lahir dari rahim Kalibeber, banyak ulama-ulama hebat lahir dari rahim Kalibeber. Bukan cuma Kalibeber aja ya, mungkin ada satu kota lain di Wonosobo atau satu nama daerah lain di Wonosobo yang mungkin belum tersebut, tapi tanpa mengurangi hormat dan takzim kami kan taruhlah kayak Kalibeber. Yang dulunya itu rawa-rawa, sawah-sawah, sekarang banyak pondok pesantren, ada universitas, ada banyak kebaikan di sana. Ekonomi juga makmur hidup kan? Apalagi kalau Ramadan, kita lewat, wah luar biasa semaraknya. Nanti Wonolelo 5 sampai 10 tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan jadi kali beber yang kedua di Wonosobo. Santri-santri penghafal Quran lahir dari Wonolelo. Santri-santri yang akhlaknya mulia, luhur budi pekertinya lahir dari Wonolelo. Anak-anak kecil yang ditanya, Dek kelas berapa? Kelas 1, hafalannya berapa? 3 juz, lahir dari Wonolelo. Yang salah satunya adalah Masjid Muhammad Al-Fatih, ada Masjid Seribit, ada Masjid Kedeling, ada Masjid Paguan, ada Masjid Pagude, ada Masjid Ngawen, ada dan sekitarnya di Wonolelo. Insya Allah hadirin. Itu bukan hal yang mustahil, karena kalau kita mau lihat nanti 5 tahun yang akan datang, coba lihat aja, ada nggak perubahan-perubahan kecil yang udah dilakukan? Kalau ada, itu sebenarnya menuju tangga perubahan besar di masa yang akan datang. Tangganya tuh biasanya ya, kalau ada perubahan tuh udah mulai kelihatan aja dari sekarang. Nanti ramai-ramai jamaah pulang atau lagi jogging pagi ngelihat santri-santri sambil mereka jalan, sambil megang Quran. Sambil jalan mereka baca gini, auzubillahi minasyaitonir sambil ngafal, sambil jalan sambil ngafal. Dek, mari Bu. Iya. Hadirin, lingkungan yang cinta sama Quran, lingkungan yang penuh keberkahan. Masa nggak berkah? Pasti berkah. Berkah jamaah. Kalau nanti Allah berikan taufik, banyak Allah amanahkan, ada santri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, mereka menghafal Quran. Masa ya Wonolelo nggak diberkahin sama Allah? Pasti pasti dapat barokahnya. Purwokerto juga barokah ya Ibu. Semuanya, semua di tempat di Indonesia pasti berkah. Karena keberkahan itu tuh dari Al-Quran. Jangan kecilkan mimpi apa yang bisa dibesarkan. Jangan kecilkan mimpi yang bisa dibesarkan.
biarin, nggak apa-apa, mimpi yang besar. Tapi jangan lupa, kalau kita mau yang besar, berarti yang dilakukan juga ya nggak perlu besar seketika, tapi pelan-pelan aja. Kan tangga ke 100 yang kita injak itu dimulai dari tangga keberapa? Tangga pertama. Tangga ke 100 yang kita injak tuh mulai dari tangga pertama, step by step. Tangga pertama diinjak, beroleh kita tangga kedua. Tangga kedua kita peroleh lagi tangga ketiga. Terus tangga keempat, tangga kelima. Dan kadang tuh bukan dari hal-hal yang besar, jegler langsung besar, enggak. Dari hal-hal yang simple. Subuh ngaji. Ntar kalau ada waktu lagi ngaji, ngecas diri. Kita cuma butuh lebih baik per hari, cukup 1% aja. Kalau 100 hari berarti berapa persen? 1 hari kan 1%, berarti kalau 2 hari kan 2%. Kalau kita ngaji 100 hari berarti lebih baik berapa persen? Nambah 100%, pelan-pelan. Nggak mungkin jemaah itu bisa langsung terjadi seketika, kecuali kita sabar, gemati, telaten, tekun. Emang harus dirawat. Nanti kalau pas qadar Allah saya meninggal dunia, jangan terus kemudian berhenti, lanjut ngajinya, lanjut belajarnya. Umur kan nggak ada yang tahu, boleh jadi kan kami duluan berpulang. Nggak ada jaminan bahwa yang muda belakangan tuh nggak ada, boleh jadi yang muda berpulang duluan. Maka kalau ternyata qadar Allah kok pulang duluan, jamaah lanjut belajarnya, ngajinya, ta'limnya, Qur'annya, tadaburnya. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram juga lanjut dengan gurunda-gurunda hebat kita yang banyak di seluruh Indonesia. Sama-sama kita belajar cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajak orang untuk sholat. PR kita tuh banyak jamaah. Daripada kita meributkan antara sholat 11 atau 23, itu imamnya bismillah atau enggak bismillah, daripada kita ngeributin antara kunut atau tidak, mending kita sibukkan diri untuk hal-hal yang lain. Contoh, ngajak orang yang belum sholat supaya mau sholat. Itu kan PR. Nah, daripada kita habis berdebat nggak ada ujungnya, lebih baik kita ngajak yang belum sholat, ya kan? Banyak nggak yang muslim tapi belum sholat? Banyak. Mohon maaf, bahkan ada nggak begini ya, laki-laki terutama di Indonesia, tahu nggak kalau sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki? Tahu. Tapi masih ada nggak yang nggak sholat Jumat? Banyak, masih ada. Padahal tahu sholat Jumat itu wajib. Itu PR kita tuh, ngajak untuk kembali ke masjid. Makanya ayo pelan-pelan kita tata, kita bangun. Karena gimana pun PR kita ini masih banyak, masih panjang, dan insya Allah itu jadi evaluasi buat yang berbicara, evaluasi buat kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang shadiq. Apa artinya? Jujur. Al-wa'd apa artinya? Menepati janji. Kana ya'muru ahlahu bis-shalah, mengajak keluarganya untuk menunaikan salat, mendirikan salat. Waz zakah, membayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan belajarlah untuk ridha atas semua ketetapan. Mardiya, jadilah hamba yang ridha. Kalau kita ridha sama keputusannya Allah, Allah ridha sama kita.